Sekalian, singkat saja, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1916-1917 ketika itu Khilafah Utsmaniyah, Khilafah Turki Ottoman yang berpusat di Istanbul dalam keadaan rajul marid, the sick man, orang sakit, orang yang seperti orang sakit yang tidak mampu, la haula wala quwata, tidak mampu ngapa-ngapain. Sedangkan wilayah Islam sudah dikangkangi oleh seluruh wilayah Islam, dikangkangi oleh penjajah. Inggris menjajah Mesir, Sudan, Irak, Prancis menjajah Syria, Lebanon, Aljazair, Tunis, Libya, Italia menjajah Libya, Belanda menjajah kita semua. Semua kolonial imperialisme menjajah wilayah-wilayah Islam, wilayah yang di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah Turki. Khilafahnya, khalifahnya di Turki tidak mampu melakukan perlawanan apa-apa. Dhaif, marid, nggak mampu melakukan perlawanan apa-apa. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari sudah waskito, sudah ma'rifat, sudah tahu dengan kecerdasannya bahwa khilafah akan bubar. Khilafah akan kalah, akan hancur. Nah, kalau nanti khilafah itu hancur, negara akan berdiri sendiri-sendiri. Masyarakat di Jawa ini, waktu itu namanya Jawa lah ya, Nusantara maksudnya. Kalau ia nanti sudah berdiri sendiri dalam rangka melawan penjajah, jangan sampai menjadi masyarakat yang tidak beragama atau sekuler, tidak mengenal agama. Perjuangannya dalam melawan penjajah, merebut kemerdekaan harus diberi iman, diberi spirit iman, agama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon yang sangat terkenal, bahkan saking terkenalnya dikira ini hadis. Bukan hadis, bukan. Ini Hasyim Asy'ari ini. Apa? Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, beriman. Anda beragama, bertuhan, beriman, harus nasionalis. Membela tanah air. Sampai-sampai terkenal sekali jargon ini mendunia. Hasyim Asy'ari, orang yang mencetuskan jargon ini, diterima oleh seluruh para ulama umat Islam di sedunia ini. Akhirnya apa? Akhirnya Hasyim Asy'ari mempunyai sikap bahwa melawan penjajah hukumnya fardhu ain. Ringkas cerita, tahun 1924 Khilafah Ottoman Turki hapus, hilang. Terakhir khalifahnya Abdul Hamid dibuang ke Jerman dengan keluarganya. Yang menghapus khilafah namanya Mustafa Kemal Atatürk. Berdirilah negara Turki modern, nasionalis sekuler. Nasionalis yang tidak beragama. Sekuler itu artinya tidak mikirkan agama. Tidak melarang, tidak anti, tapi tidak urusan agama, bukan urusan negara. Sekuler namanya. Almaniyah bahasa Arabnya. Ilmaniyah atau Almaniyah. Nah, sedangkan negara-negara yang lain, Turki merdeka, tapi negara yang lain masih di bawah kangkangan penjajah. Masih di bawah tongkrongan penjajah. Masing-masing berjuang melawan penjajah masing-masing dalam rangka merebut kemerdekaan. Ringkas cerita, umat Islam sebagian ingin mengembalikan sistem khilafah, mengadakan pertemuan di Al-Azhar Mesir, ulama dari India, dari Arab, dari Afrika, ternyata gagal. Tidak berhasil ingin membentuk sistem khilafah kembali. Maka bangkitlah perjuangan Arab, pan-Arabisme, melawan penjajah. Sayang, di sini yang bangkit adalah Arab sekuler. Nasionalis, sekuler, sosialis. Arab, Ishtirakiyah, Almaniyah, Ladiniyah. Pertama kali menggerakkan gerakan Arab ini adalah seorang beragama Kristen Ortodok
dari Damaskus, namanya Michel Aflaq, mengkader pemuda-pemuda Arab agar melawan penjajah, mendirikan partai namanya Ba'ath, partai nasionalis, kaumiyah, sosialis, istirokiyah, almaniyah, ladiniyah. Bangkitlah beberapa kader Arab dari Mesir, Sa'ad Zaghloul, Muhammad Najib. Nanti akan diteruskan perjuangan oleh Jamal Nasir, Anwar Sadat. Dari Aljazair, bin Bella. Nanti akan diteruskan oleh Syadli bin Jadid. Banyak lagi, Amir Uzal dan seterusnya. Kemudian dari Tunis, Habibur Ghaibah. Dari Sudan, Ja'far Umeri. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim. Nanti akan diteruskan oleh Hafid Asad, Said Muallim, Abdul Halim Khaddam. Dari Irak, Hasan Bakar. Yang akan diteruskan oleh muridnya, anak buahnya, didikannya itu Saddam Hussein, Toha Yasir Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi. Ini yang saya sebut namanya ini tadi adalah pejuang kemerdekaan melawan penjajah berdasarkan semangat nasionalis, sosialis, sekuler. Tidak dalam ruh Islam. Tidak mengikutkan spirit Islam. Maka tahun 37 atau 36, 37, lahirlah gerakan Islam yang dicetuskan oleh seorang ulama namanya Syekh Hasan Al-Banna, namanya Ikhwanul Muslimun di Mesir. Beliau ulama, sufi, Al-Azhar, mutawassit, moderat, tidak radikal, tidak, mutawassit, moderat, ingin membangkitkan semangat Islam. Pemuda-pemuda Islam dibangkitkan, seluruh anak Arab, Mesir, Sudan, Syria, ayo dibangkitkan semuanya agar mempunyai kesadaran, mempunyai semangat juang, menunjukkan eksistensi umat Islam. Itu Hasan Banna. Ya, ringkas cerita dulu gitu. Beda dengan di Indonesia atau di Nusantara ini, kebangkitan nasionalisme kaum santri tidak bisa dipisahkan dengan spirit iman, spirit Islam. Dengan jargon hubbul waton minal iman. Maka di sini di Indonesia, di Nusantara ini, pejuang muslim sekaligus pejuang nasionalis. Pejuang nasionalis sekaligus pejuang muslim. Hashim Ash'ari, Wahid Hashim, Abdullah Hasbullah, kiai-kiai yang lain, pejuang muslim juga pejuang nasionalis. Pejuang nasionalis dan pejuang muslim. Berkat prinsip hubbul waton minal iman. Beda dengan di Arab. Di Arab yang pejuang nasionalis bukan pejuang muslim. Walaupun dia beragama Islam. Ya, harokahnya bukan harokah Islamiyah. Yang harokah Islamiyah, bukan muslimun, bukan pejuang nasionalis. Bukan gerakan kaumiyah. Hanya Islam, bukan muslimun. Yang kaumiyah, Ba'ath, tidak Islam. Walhasil, antara pejuang Islam dan pejuang nasionalis tidak ada titik temu, berseberangan bahkan. Ini masalah di Timur Tengah, beda dengan Indonesia. Kita harus bersyukur di kita ini beda dengan Timur Tengah. Ringkas cerita, Syekh Hasan Banna mendidik anak-anak, mengkader anak-anak muda, membangkitkan eksistensi Islam, semangat Islam. Ada di antara pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Namanya An-Najrasyi yang dibunuh itu. Syekh Hasan Banna marah sambil menangis. Bukan ini berjuang. Bukan ini yang saya maksud. Kamu bukan membunuh Najrasyi. Membunuh saya kamu itu. Marah Syekh Hasan Banna. Karena ada anak buahnya yang radikal. Ternyata betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Syekh Hasan Banna terbunuh. Nah, gantinya Syekh Hasan Banna ini yang merubah arah Ikhwan Muslimun. Gantinya adalah Sayyid Qutb. Syekh Sayyid Qutb bukan ulama Al-Azhar. Beliau adalah jurnalis, wartawan, jebolan Cairo University. Pegang pimpinan Ikhwan Muslimun yang tadinya moderat, yang tadinya tasamuh, mutawassit, yang tidak, setelah dipegang oleh Sayyid Qutb menjadi radikal. Beliau menulis buku namanya bahasa Arab Ma'alim fit Thariq.
Kira-kira terjemahannya tanda-tanda petunjuk jalan yang benar lah. Petunjuk jalan yang benar. Isinya apa isinya? Ringkas cerita aja, ringkasnya isinya. Setiap pemikiran, konsep, ideologi yang bukan datang dari Islam, jahiliyah namanya. Nah, komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, jahiliyah. Imperialisme, jahiliyah. Kolonialisme, jahiliyah. Liberalisme, jahiliyah. Sekularisme, jahiliyah. Nah, nasionalisme, jahiliyah. Kenapa? Karena nasionalisme itu datang dari Ernest Renan. Seorang pemikir pertama dari Prancis yang menulis buku namanya What is a Nation. Bukunya terbit tahun 1895. Maka nasionalisme itu dianggap jahiliyah karena datangnya dari non-muslim, dari Ernest Renan. Begitu pula yang dibawa oleh Michel Aflaq tadi, Partai Ba'ath, nasionalisme sekuler. Maka jahiliyah. Di sini mulailah gerakan Ikhwan konflik dengan beberapa gerakan nasionalis Arab, seluruh Arab, bukan hanya Mesir saja, seluruh Arab konflik dengan gerakan Ikhwan Muslimun. Yang nasionalis tidak peduli dengan Islam, yang pejuang Islam sama sekali tidak ada semangat kaumiyah. Ringkas cerita, mereka Ikhwan Muslimun, tokoh-tokohnya ditangkap oleh Jamal Nasir, 6 ulama digantung di Tahrir Square, di Medan Tahrir, tahun 65, Said Qutb, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, Al-Muhandis, Al-Ashmawi, 6 orang digantung, ini ulama besar ini, digantung di Tahrir Square, ditonton masyarakat. Itu tahun 65. Dah, Ikhwan dibubarkan, dilarang. Ikhwan dilarang, lahir kelompok semakin ekstrim, semakin lebih radikal daripada Ikhwan. Namanya Jamaah Takfir wal Hijrah. Apa idenya itu atau prinsipnya? Semua orang kafir kecuali mereka yang enggak kafir. Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar kafir. Hufadzul Quran, Turukis Sufiyah, para ulama kafir semua kecuali mereka yang enggak kafir. Ini pendiri namanya Mustafa Ali Mustafa, Syukri Ahmad Mustafa namanya. Syukri Ahmad Mustafa, pendiri Jamaah Takfir wal Hijrah. Mengkafirkan seluruh umat Islam kecuali mereka yang enggak kafir. Nah, mereka ini membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 81 dan membunuh Menteri Auqaf Sultan Al-Dhahabi yang punya karangan At-Tafsir wal Mufassirun, Al-Hadits wal Muhadditsun dibunuh. Juga Menteri Pendidikan Yusuf Sibai juga dibunuh oleh Jamaah Takfir wal Hijrah. Ketika membunuh Anwar Sadat oleh Husni Mubarak, mereka ditangkap, dihabisin, ternyata tidak habis. Masih banyak yang bersembunyi di gua-gua, di gurun, di Sinai, yang belum lama tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ngebom jamaah sholat Jumat di Rafah. 860 orang lagi sholat Jumat, mati semua. Kenapa dibunuh? Kafir. Orang lagi sholat Jumat itu kafir. Menurut mereka. Ya, Jamaah Takfir wal Hijrah. Yang nanti akan berkembang menjadi Al-Qaeda, menjadi ISIS. Yang lari ke Afghanistan namanya Abdullah Zahiri. Itu nanti akan bergabung dengan Usama bin Laden dan seterusnya lah. Itu nanti walhasil ini cerita awalnya saja seperti ini. Oleh karena itu betapa bedanya. Kalau di Indonesia ini hubbul waton minal iman, kalau di Timur Tengah hubbul waton minal jahiliyah. Apa bedanya itu? Nah, ringkas cerita, NU lahir tahun 26, kemudian tahun 36 muktamar di Banjarmasin, keputusan muktamar NU, kiai-kiai yang sarungan itu, kiai sarungan pakai baju koko barangkali, pakai bakyak, sendal dari kayu itu, yang sudah haji pakai kopiah haji, belum haji pakai kopiah hitam, pakai apa namanya, pakaian Jawa itu, memutuskan ulama yang kampungan itu, yang deso itu, tahun 36 memutuskan bahwa Indonesia bukan darul Islam. Indonesia bukan negara Islam, tapi Darussalam, negara yang damai.
Tapi itu bahasa kiai-kiai, bahasa kitanya nation state, negara kebangsaan, bukan negara agama. Maka semua yang ada di Nusantara, semua saudara kita, saudara sebangsa setanah air, lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Kristen, bukan negara Hindu, bukan negara Buddha, bukan negara Konghucu, bukan negara Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sudawiwitan, bukan. Indonesia yang di dalamnya sekian agama dan sekian aliran. Indonesia bukan negara Jawa, bukan negara Melayu, bukan negara Madura, bukan negara Sunda, bukan negara Batak, Dayak, Ambon, bukan negara Cina, bukan negara Arab, bukan negara India. Indonesia yang di dalamnya sekian suku, sekian ratus suku, antara lain Jawa, Sunda, Madura, Batak, Dayak, Bugis, Ambon, turunan Cina, turunan Arab, turunan India, semua yang ada di dalam Nusantara ini, saudara kita semua, namanya ukhuwah watoniyah. Itu keputusan Muktamar NU tahun 36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ringkas cerita, 17 Agustus 45 merdeka, di antara panitia inti, anggota panitia BPUPKI adalah Kiai Wahid Hashim. Tadi sudah disinggung oleh Pak Panglima. Bapaknya Gus Dur menjadi salah satu tim inti, tim panitia 9. Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Karim Muzakir, Wahid Hashim, Abi Kusno, Laimena, Marmis, tim inti panitia kemerdekaan. Jadi NU itu menjadi panitia. Merdekanya Indonesia ini menjadi panitia, ini bukan penonton. Bukan hanya penonton, bukan. Menjadi panitia inti. Dipimpin di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Ya, ketika tanggal 18 Agustus, ada 7 kata yang namanya Piagam Jakarta. Saudara-saudara dari non-muslim keberatan dengan 7 kata tersebut. Yaitu apa? Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini yang non-muslim tidak setuju. Nanti kalau ada kata-kata ini jadi negara Islam ini. Syariat Islam nantinya ini. Konstitusinya syariat Islam. Maka dalam rapat Kiai Wahid Hashim setuju dicoret. Setuju 7 kata Piagam Jakarta dibuang. Wahid Hashim itu setuju itu. Asal, ini usulnya Wahid Hashim, itu pun atas seizin bahwa Hashim Asy'ari. Beliau izin dulu ke Hashim Asy'ari. Setuju 7 kata Piagam Jakarta dibuang, asal ada kementerian yang ngurus agama. Namanya Kementerian Agama. Kementerian yang masih ngurus masalah agama, nikah, tolak, rujuk, nikah lagi, haji, umroh, negara masih hadir dalam urusan agama. Walhasil kesimpulannya apa? Kesimpulannya Indonesia ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Karena Indonesia masih hadir. Negara masih hadir dalam urusan agama. Beda dengan Turki. Turki waktu itu Kak Mustafa Kemal Atatürk, sekarang sudah berubah. Kementerian Agama dibubarkan. Kementerian Auqaf wal Haji dibubarkan. Rakyat mau haji, mau enggak terserah kamu. Nama tidak boleh ke Arab-Araban. Muhammad ganti Mehmet. Ali Alija, Khadijah Cetice. Haji enggak boleh ke Arab-Araban. Ayub Eop. Enggak boleh Ayub tuh, enggak boleh Eop. Azan di Ankara, di ibu kota Ankara, pakai bahasa Turki azan. Sound system tidak boleh dipakai masjid, pakai sound system. Kopiah putih, apalagi gamis, tidak boleh dipakai di luar masjid. Jadi kalau orang sholat pakai gamis, pakai kopiah putih, sorban, nanti kalau sudah selesai ditinggal di situ. Ayo numpuk dijejer di masjid itu. Kalau keluar sudah pakai celana lagi, nggak pakai kopiah. Itu sekularisme di Turki ketika Mustafa Kemal Atatürk. Walhasil Turki sekarang udah berubah ini, sekarang Erdogan ini. Turki waktu itu sekuler 100%. Nah, Indonesia tidak. Sekuler ya tidak, karena masih ada Kementerian Agama, negara masih hadir mengurus, ikut campur masalah agama, khususan misalkan nikah, rujuk, dan seterusnya, dan pergi haji dan umrah itu, apalagi ada pendidikan agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, IAIN, apalagi, MTQ masih ada, hari-hari besar agama kita masih diperingati,
dengan hari libur, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Artinya apa? Bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara agama. Indonesia negara kebangsaan, nation state, Darussalam, bukan Darul Islam. Itu yang terjadi sekarang, kita hidup di tengah-tengah negara Indonesia seperti itu. Hasil keringat, darah, nyawa para ulama, para syuhada, dan yang bukan para ulama pun banyak mempersembahkan nyawanya, darahnya demi melawan penjajah. Para kiai banyak, para ulama banyak. Bahkan begitu merdeka, ada 20 kiai menjadi komandan batalion. Mbah Munasir Ali, Kiai Abdul Abbas, Buntet, itu semua itu komandan batalion itu waktu itu. Banyak sekali kiai-kiai lain. Dari Tasikmalaya lupa namanya, Kiai Mustafa ya. Mustafa. Walhasil itulah peran para ulama, peran para kiai. Non-cooperation dengan para penjajah. Sampai-sampai ketika Belanda melakukan melakukan politik etis. Politik etis itu apa? Tadinya Belanda melarang orang pribumi sekolah. Kemudian Belanda membuka sekolah. Silakan sekolah, orang Jawa sekolah. Silakan orang pribumi sekolah. Tadinya yang sekolah cuma Cina, cuma yang kulit putih. Silakan sekarang orang Indonesia, orang pribumi sekarang sekolah. Kiai tahu. Kiai tahu ini tujuannya bukan apa-apa ini. Tujuannya melakukan sekularisme untuk umat Islam Indonesia. Nanti umat Islam Indonesia akan jauh dari agama kalau boleh sekolah di Belanda. Oleh karena itu Kiai memutuskan sekolah SR waktu itu ya, SR, SMP haram hukumnya. Nulis Latin haram, pakai celana haram, pakai dasi haram. Kenapa? Karena tahu tujuannya ini ada sekularisasi umat Islam Indonesia. Waktu itu ya, kalau sekarang sudah tidak. Sekarang harus sekolah semua. Sekarang harus sekolah SD, SMP, SMA, kiai-kiai anaknya kiai-kiai juga harus sekolah. Bukan sekularisasi kalau sekarang, cari ilmu kalau sekarang. Kalau itu tujuannya Belanda adalah dengan politik etis, tujuannya agar umat Islam jauh dari agama. Tinggal namanya doang Islam misalkan, tapi jauh daripada roh agama. Ini kiai-kiai sangat waspada. Nah dengan demikian, Masya Allah, peran NU luar biasa, peran ulama-ulama luar biasa, terutama ulama NU terutama. Ketika, ini ringkas sajalah, ketika Munas di Situbondo, para kiai, para ulama memutuskan menerima asas tunggal Pancasila. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal sudah final. Sudah tidak bisa diperbincangkan, diperdebatkan lagi. Masya Allah. Apa artinya? Artinya bagi NU kita ini sudah selesai. Sudah selesai. Tidak boleh ada pemikiran ingin merubah undang-undang. Tidak boleh ada orang ingin merubah negara Islam misalkan menjadi negara Islam. Nggak boleh. Sudah NKRI, Pancasila, dan 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Tinggal ayo kita perjuangkan agama di dalam negara nasional ini. Ayo bangun pesantren, ayo bangun masjid, bangun rumah sakit Islam, berjuang, dakwah, ngaji, belajar Islam di dalam negara yang nasional ini. Tidak perlu negara Islam, tapi Islam hidup, Islam syiar, Islam dipahami dengan benar, Islam dikuasai ilmu Islamnya, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, filsafat, tarikh, ilmu nahwu, sharaf, tajwid, qiraah, balaghah. Ayo kita kuasain di dalam negara nasional. Walaupun bukan negara Islam. Itu tujuannya para ulama, para kiai memutuskan bahwa Pancasila NKRI sudah final, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq waktu itu dengan Gus Dur ketua umumnya. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana kita menerima estafet amanat yang sangat berat ini. Kita mari menjaga, merawat keberlangsungan NKRI ini. Tapi saya yakin tidak ada kiai satupun, kiai NU, kiai pesantren yang berhati ingin mengingkari Pancasila, ingin berontak, ingin memecah belah bangsa. Nggak ada satupun, saya jamin. Tidak ada kiai satu saja yang mengajak masyarakat berontak, merubah Pancasila, memecah belah NKRI. Tidak ada. Kalau kiai NU ya, walaupun kiai Deso nggak ngerti politik, itu tiap hari ngajari masyarakat apa? Ayo yang akur, yang rukun, jangan ribut, jangan bertengkar. Itu artinya apa?
Artinya Kiai Deso itu walaupun nggak ada SK-nya, nggak ada perintah, tapi Kiai itu sedang membangun karakter jati diri bangsa, karakter ekstensi bangsa, karakter kepribadian bangsa, bangsa yang solid, bangsa yang bersatu, bangsa yang akur, bangsa yang rukun. Kiai-kiai itu jangan dikira nggak berfungsi itu. Di setiap pengajian di kampung-kampung, kelihatannya ngajinya kampungan begitu, tapi sangat besar andilnya membangun, menjaga, merawat kebutuhan bangsa ini. Mari kita terima warisan yang sangat berat ini dan kita lanjutkan, kita kawal, kita jaga, terutama sekali bukan hanya menjaga keselamatan keselamatan batas negara, bukan hanya itu, tapi keselamatan budaya, keselamatan akhlak, keselamatan moral. Saya sering mengatakan, silahkan sekolah di Arab, silahkan cari ilmu di Arab, tapi pulang bawa ilmu, jangan bawa budaya Arab. Gus Dur, Gus Mus, Pak Agil Munawar, Pak Quraish Shihab, jelek-jeleknya saya lah, 13,5 di Arab. Pulang ya entah banyak sedikit saya bawa ilmu lah, saya nggak bawa budaya. Pulang jadi bangsa Indonesia. Silakan sekolah di Arab, tapi pulang jadi bangsa Indonesia. Ilmunya dari Arab. Begitu pula yang sekolah di Amerika, yang sekolah di Eropa, sekolah di Australia, di Jepang, di Korea, silahkan. Pulang bawa teknologi. Jangan bawa budaya barat. Nanti mentang-mentang keluaran barat, keluaran Amerika, kesana kembali, bawa pacar, bawa whisky, minum whisky di tengah-tengah jalan, di pinggir jalan, di alun-alun. Itu bukan tidak pantas orang Indonesia seperti itu. Budaya Indonesia tidak menolak budaya seperti itu. Silahkan kuliah di Eropa, di Amerika. Silahkan cari ilmu di luar negeri. Pulang bawa ilmu teknologi, bukan bawa budaya. Budaya kita lebih mulia, lebih unggul, lebih baik daripada budaya luar negeri, baik Arab maupun Eropa maupun Amerika. Ini harus kita yakini seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita jaga, rawat negara ini, bukan hanya biografinya, tapi juga budaya dan jati